nangis saya di jalan. Percuma IP kita tinggi-tinggi tuh, gaji tuh gak lihat IP bener. Wah, negara ini emang kurang aja. Kita merasa waktu berjalan cepat. Faktornya itu salah satunya adalah karena kita bangun siang. Konsisten itu adalah hal yang kita lakukan walaupun kadarnya kadang berkurang, tapi kita lakukan terus. Gimana Bang Abdur sampai sejauh ini ngeubah hal-hal yang sensitif? Kayak kadang kan bahas agama juga, bahas suku juga. Kayak kemarin ada konten kreator yang viral tuh, dukung salah satu suku. Bukannya bikin publik mikir, tapi ya mancing amarah aja. Mau menjadi full stand up comedian boleh, tapi jangan pernah meninggalkan kehidupan kalian sebagai manusia gitu. Kalau kita misalkan senang mengikuti sosok-sosok yang palsu di sosial media, jangan-jangan kitanya juga palsu. Kita tuh kekurangan orang jujur sebenarnya. Menurut saya pintar mah bisa. Pintar tuh gampang lah, pintar itu mah. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia di situasi yang kompleks seperti ini? Ini muluk, tapi saya yakin memang cuman ini solusinya buat negara kita ini. Solusinya itu adalah Bang Abdur Rasyad, halo Rian, komedian, S2 matematika, dekat dengan agama, seorang bapak, anak 2 dan tukang fitnah. Dari semua itu, sebagai apa seorang Abdur Rasyad ingin dikenang? Pengen dikenang ya? Iya. Saya pengen dikenang sebagai seorang bapak sih, sejujurnya. Iya, seorang bapak buat 2 anak saya. Jadi seorang bapak yang pantas untuk mereka kenang, yang bisa kalau saya udah nggak ada bisa diambil kebaikan-kebaikannya untuk mereka jalani, mereka tiru dalam kehidupan sih. Lebih dari itu sih yang paling karena segala hal yang saya lakukan itu kan dalam rangka untuk menjadi seorang suami dan seorang bapak sebenarnya. Jadi kalau pengen dikenang sebagai apa? Sebagai bapak. Itu sih. Sebagai bapak yang tentu tidak hanya hari ini fokus kepada dirinya sendiri gitu juga. Ya pengen juga itu menjadi tabungan-tabungan yang bisa kita tuai suatu saat nanti. Jadi bagaimanapun hidup itu tujuan kita untuk menjadi orang yang bermanfaat kan. Jadi sebisa mungkin selama masih sehat, selama masih dikasih kelebihan-kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala gitu, saya mencoba untuk melakukan hal-hal yang membuat orang lain manfaat gitu. Apa yang suatu saat nanti kalau saya sudah tidak ada, manfaat-manfaat itu bisa dirasakan sama anak saya dan mereka bisa melanjutkan itu gitu. Karena saya tuh percaya kayak saya, Rian dan teman-teman di luar sana, kadang-kadang yang bikin kita bisa berada di posisi yang bagus ataupun yang membuat hidup kita jauh lebih enteng, itu kita kadang berpikir karena usaha kita gini ya. Tapi mungkin di luar semua itu yang paling bikin hidup kita lancar itu adalah doanya orang tua gitu. Berkah yang dikasih sama orang tua, makanan yang mereka kasih dengan halal dan segala macam, itu yang bikin kita hidup kita lancar-lancar aja. Nah maka itu yang ingin saya lakukan sehingga jalannya anak-anak saya nanti suatu saat juga lancar. Ya, jalan sampai hari ini pasti nggak mudah ya, Bang Abdur. Ya tidak mudah betul. Dan sebelum kita ngomongin komedi dan matematika, Bang Abdur dulu pengen jadi apa sih waktu kecil? Waktu kecil pengen jadi astronot. Pas SD tuh? Pas SD mau jadi astronot, jadi tinggi banget kan. Tapi semakin bertambahnya pendidikan semakin realistis. Jadi mulai turun tuh, mulai dari antariksa dia mulai agak turun ke langit. Pilot gitu. Saya masih pengen kayak pilot kali ya. Jadi pilot. Begitu SMA mulai turun lagi tuh ke daratan, udah nggak di langit lagi. SMA tuh saya masih kepikiran untuk jadi dokter. Jadi dokter kali. Tapi begitu tamat SMA itulah saya tahu bahwa saya ketemu realitas hidup saya bahwa gak mungkin saya masuk fakultas kedokteran. Langsung kepikiran pada saat itu? Iya tidak mungkin karena pada waktu itu kan istilahnya saya tidak tahu kalau istilah sekarang. Kalau zaman dulu kami itu PMDK yang pakai nilai raport tuh. Nah itu kan ada formulir kita isi dan segala macam. Nah di bawah formulir itu ada namanya uang sumbangan. Nah itu teman-teman saya ada yang ngisi kan, ada yang 100 juta,
ada yang 150 juta, ada yang 75 juta. Di situ saya isi 500.000. Di situ saya ngerasa kayak, oh kuliah dokter tuh segini mahalnya ya. Disitulah saya tahu bahwa saya nggak akan mungkin masuk fakultas kedokteran. Itu masih di Lama Kera? Tidak, di Kupang. Oh, udah di Kupang. Di Kupang, SMA di Kupang. Jadi pada waktu itu saya tahu bahwa kan saya tanya ke teman-teman yang mereka nulis formulir 100 juta, 75 juta, saya bilang, kok banyak banget kalian ininya? Dia bilang, ya iya Dur, emang kuliah dokter yang segini kan SPP-nya segini-segini. Barulah dijelasin sama teman-teman saya itu, baru saya tahu. Oh, segitu mahalnya ya? Iya, yang mahal. Oke. Artinya saya tahu kalau, karena selama saya bilang saya mau jadi dokter itu, orang tua saya iya aja. Mereka tidak pernah yang menolak. Karena mereka tahu pasti biayanya kayak apa tuh mereka. Tapi mereka tidak mau mengecilkan cita-cita saya gitu. Akhirnya Bang Abdur yang ngalah. Akhirnya saya yang tahu bahwa orang tua tuh gak pernah ngomong. Ini mungkin karena mereka takut saya berkecil hati. Takut jadi saya tidak mau belajar. Takut ini mungkin ya. Yang saya lihat. Jadi ketika saya tahu dengan sendirinya gitu, saya ngerasa kayak, ya Allah kasihan ya bapak ibu saya ya. Mereka kayaknya juga kepikiran kali ya. Dengan anaknya yang pengen jadi dokter. Mereka tahu ini gak mungkin. Akhirnya saya bilang, gak usah jadi dokter, saya jadi guru aja. Jadi guru. Akhirnya saya bilang, gak, saya jadi guru aja. Karena saya tahu kuliahnya murah. FKIP memang murah banget. Oh, tahun berapa tuh Bang? 2006. Saya kan saya lulus SMA 2006. Jadi 2006 saya kuliah guru. Tapi sebelum itu sebenarnya ketika saya pupus ini Rian, ketika saya pupus di masalah tidak bisa kuliah kedokteran, saya tuh itu coba-coba kuliah yang gratis. Sekolah-sekolah gratis di sekolah tinggi, STPDN. STAN. Wow. STIS. Semua dicoba. Saya coba semua. Pokoknya yang sekolah, pokoknya yang gratis. Yang gratis ya, yang dari pokoknya yang dibiayai negara. Ya. Yang dibiayai negara. Karena saya sudah tahu, saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Kakak-kakak saya udah pada kuliah semuanya. Masih pada kuliah. Jadi saya tahu kayak bebannya orang tuh pasti gede banget ini. Kalau adik saya yang anak keempat tahun depannya dia kuliah. Mau ambil kebidanan lagi dia. Terus adik saya yang bungsu waktu itu SMA. Jadi saya mikir kayak, wah berat ini orang tua kalau saya kuliah juga. Akhirnya kalau saya harus kuliah, saya carilah yang gratis-gratis. Tapi qadarullah tidak ada yang lolos. Semua ikut ujian? Iya, tidak ada yang lolos. Saya tidak tahu kenapa ya. Padahal saya ngerasa saya bisa mampu. Aja. Iya, saya rasa saya mampu sih. Waktu ujian, waktu ini saya rasa saya mampu. Cuman gak tahu, saya tidak tahu kenapa. Tapi intinya mungkin memang nilai saya jelek. Jadi tidak lolos. Lalu kemudian disitulah saya mulai putus asa. Kayaknya ya udahlah, gak usah kuliah. Tahun depan aja kali ya baru kuliah. DPR ya, kepikiran. Ya tahun depan aja baru kuliah. Karena pada waktu itu juga gara-gara saya ikut-ikut tes dan segala macam itu, SPMB tuh udah lewat. Udah gak terkejar. Jadi saya tuh pokoknya gelombang-gelombang SPMB tuh udah gak ada. Mungkin masih ada tapi yang jalur-jalur mandirinya kampus. Di situ saya udah gak minat kuliah tuh. Udah pupus lah harapan saya. Kemudian kenapa akhirnya milih? Lalu kemudian orang tua kasihan ke saya, terus ngerasa kayak di saat teman-teman saya yang seangkatan kan udah pada berangkat semua kan. Ada yang ke Salatiga, ada yang ke Semarang, ada yang ke Jogja. Intinya mereka udah masuk ke kuliah, ada yang ke Jakarta sini. Kuliah lah gitu. Itu saya masih di Kupang aja, terus saya sedih gitu. Aduh saya masa gini-gini aja ya? Iya, masa hidup saya selesai di sini, masa kayak gini gitu. Nah orang tua ngelihat itu, sedih itu, kemudian orang tua ngerasa kayak, udahlah ke sana, ke Malang aja, main-main aja di Malang. Kenapa Malang? Karena kakak saya 2 orang di sana kan. Kakak saya yang 2 orang itu kuliah di Malang, satu di Universitas Brawijaya, satunya di ITN. Institut Teknologi Nasional. Ya, berarti ITN. Lingkungan keluarga abang memang ya bisa dibilang juga
well educated lah. Iya betul. Ya. Pendidikan nomor 1 lah Pendidikan di nomor keluarga. 1. Jadi mau makan tidak makan dan segala macam harus tetap sekolah. Cukup keras orang tua kalau masalah pendidikan ya. Jadi akhirnya saya ke Malang, naik kapal 3 hari 2 malam, turun di Tanjung Perak Surabaya, kemudian naik bis ke Malang. Ya. Nah nggak ada niat kuliahnya saya itu. Ke sana terus kayak udah bawa diri. Tinggal di kosnya kakak situ. Kemudian besoknya kakak ngajak, ayo keliling-keliling di Malang. Siapa tahu ada kampus yang kamu suka. Kelilinglah kami dari satu ke kampus yang lain, keliling. Sampailah kemudian ke Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian saya jatuh cinta dengan kampus itu karena ada lift kacanya. Yang mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu ceritanya gitu. Jadi karena kampus itu ada lift doang, saya ngerasa kayak wah seru juga ini kampus. Tiap hari saya bisa naik lift di sini gitu. Akhirnya saya daftar di situ jadi guru di FKIP Pendidikan Matematika. Lebih kepada kenapa saya ngambil matematika? Lebih kepada saya merasa saya bisa di matematika. Ya dasarnya oke lah. Iya. Ketimbang saya harus mengambil pelajaran lain lah. Ya. Jadi saya ngerasa kayak kuliah jauh dari orang tua. Malas belajar ataupun tidak kuliah, tidak akan ada orang yang marah ke saya. Maka saya harus mencari mata kuliah atau jurusan-jurusan yang tanpa disuruh belajar pun saya bisa. Kira-kira mata pelajaran jurusan apa? Jurusan apa? Iya. Di situ saya ngerasa kayak matematika nih. Matematika ini lumayan lah. Lumayan asal mengerti konsepnya, tahu jalan pikirannya, algoritmanya, insya Allah bisa. Oke. Akhirnya masuklah saya di matematika pendidikan. Itu. Sampai S2. Jalannya. Betul. Jadi itu jalannya sampai kalau cita-cita tadi. Jadi sebenarnya cita-cita guru itu bukan menjadi sebuah cita-cita banget. Tapi dia kemudian cita-cita yang muncul setelah mimpi dibentur dengan kenyataan. Realistis ya. Udah guru. Itu. Realistisnya guru. Tapi hari ini kayaknya hampir ya kalau aku nanya beberapa sangkatanku, terus ada beberapa data juga, gak banyak yang mau jadi guru sekarang Bang Arbur. Betul. Tidak banyak. Kalaupun ada, itu bukan yang unggul. Mohon maaf teman-teman, saya harus mengatakan ini, tapi itu realitanya yang begitu. Memang tidak semua, tapi kebanyakan realitanya seperti itu. Jadi guru itu saking profesi yang tidak dihargainya, tidak populer. Karena dia tidak dihargai, dia tidak populer di kalangan anak muda. Bukan sebuah profesi yang seksi gitu. Dibanding profesi yang kedokteran kah, pengacara kah, mungkin apa yang lain gitu. Itu tuh tidak seksi lah si guru itu. Lebih banyak guru miskin daripada guru yang mapan. Itulah kenapa orang tidak memilih guru sebagai jalan hidupnya. Karena dia tahu bahwa wah jadi guru, wah miskin nih. Mindsetnya tuh pasti guru tuh miskin, susah gitu hidup tuh. Nah karena hal itu, citra guru yang seperti itu, maksudnya citra profesi guru yang seperti itu, akhirnya membuat orang juga tidak mau memilih jurusan pendidikan. Artinya begitu lulus SMA, yang unggul-unggul dari SMA itu mereka tidak ngambil guru. Mereka tuh pasti ngambil jurusan-jurusan yang lain. Nanti yang ngambil jurusan pendidikan guru itu adalah orang-orang yang putus asa seperti saya ini. Harusnya kan lulusan terbaik justru. Harusnya. Yang harusnya jadi pendidik. Betul. Harusnya top tier lulusan di SMA dan sederajat itu, itulah mereka itu yang masuk guru karena mereka itu yang mendidik generasi bangsa ini. Tapi ternyata kenyataannya tidak. Karena profesi guru tadi itu yang saya bilang bahwa dia tidak seksi, dia tidak wah. Akhirnya orang yang masuk profesi guru itu secara top tiernya pun tidak yang paling atas, tapi yang tengah-tengah. Sehingga ya begitu akhirnya jadi kayak lingkaran setan kan. Akhirnya ketika menjadi guru pun kita ketemu guru yang banyak yang tidak kreatif. Guru yang di ini udahlah begini aja ngajarnya, udahlah begini aja. Yang tidak menelaah secara
secara baik kelas yang berjalan, KBM yang berjalan, kegiatan belajar mengajar dan segala macam itu kita temuin. Dan akhirnya larinya ke siswanya, jadi mungkin capaian pembelajarannya susah mengerti, dicap bodoh dan segala macam. Begitu aja terus akhirnya. Dan lingkaran setannya gitu. Ini berbanding terbalik ya dengan, gak usah jauh-jauh deh, di Eropa, negara tetangga kita aja, Malaysia, Singapura kan yang paling tinggi gaji gurunya tuh bisa puluhan juta, paling tinggi Belanda, dan profesi itu luar biasa begitu diakui secara sosial, kemudian secara pendapatan juga. Dan ibu saya guru SD, Bang Abdur juga, dan berangkat dari guru honorer dan melihat bagaimana betapa seriusnya kita harus memperhatikan guru, terutama di era anak muda lagi tumbuh-tumbuhnya, mungkin 70% nih anak muda. Tapi kalau tidak investasi di guru ya mungkin kita akan kalau bahasanya Bang Abdur tuh, kapal tua ini akhirnya juga akan gak tahu arahnya akan kemana. Betul. Saya berpikir guru tuh kasihan sekali. Kita Sabang sampai Merauke itu banyak sekali guru yang susahnya minta ampun. Susah banget. Jadi makanya saya kemudian protesnya cukup keras terhadap MBG itu sebenarnya karena itu. Menurut saya buang anggaran itu terlalu banyak gitu. Maksudnya kenapa sih? Kalau ternyata kita memang ternyata kita bisa berhemat nih, misalkan kayak kata Pak Presiden Prabowo, kita tuh bisa berhemat, efisiensi dan segala macam, akhirnya dapatlah uang segitu banyak dan segala macam. Nah kalau ternyata kita bisa berhemat seperti itu, ya kenapa uangnya tidak dialihkan ke pendidikan aja, bikin sekolah-sekolah digratiskan, guru-guru kesejahteraannya diangkat dan segala macam. Oke, mungkin orang berdalih, udah banyak kok P3K dibuka dan segala macam, sertifikasi ada dan segala macam, betul. Tapi itu belum menjangkup semua gitu. Kita belum bisa dengan segala macam program pemerintah yang mungkin dari zaman SBY sudah dilakukan itu sampai saat ini. Toh belum mengangkat citra guru. Citra guru di masyarakat itu sampai sekarang di kepala kita masih guru hidup susah. Guru hidup susah. Kita belum bisa melihat guru kayak di Singapura, di Malaysia, di Belanda, di Jepang, yang kalau guru, enak jadi guru, mapan, dan nggak ada gitu. Kebalik. Dan saya nggak tahu ya, mungkin berapa tahun lalu tuh Bang Abdur stand up soal kapal tua itu ya, 7 tahun lalu kayaknya. 2015. Dan masih kebingungan sebenarnya kapal tua ini diarahkan mau kemana ketika kita akhirnya melihat apa yang akhirnya ditinggalkan hari ini kan memang kebanyakan infrastruktur fisik ya. Tapi yang infrastruktur lunak ini justru akhirnya kita nggak kelihatan gitu fokus pembangunan ke sumber daya manusianya. Sampai kemudian ya saya juga akhirnya juga mungkin hampir mirip dengan Bang Abdur gitu. Harus juga melihat realita dan berdamai dengan situasi juga. Yang kalau Bang Abdur proses transisinya kan dari guru kemudian jadi stand up comedian tadi kan. Nah, bagaimana akhirnya proses pergantian identity itu Bang Abdur? Yang awalnya Bang Abdur dari NTT kemudian mungkin sangat yakin karena udah mengambil jalur formal di pendidikan S2 matematika, tapi bisa shifting ke komedi itu gimana? Jadi sebenarnya saya lulus S1 2010. Sempat kemudian 6 bulan tidak lanjut. 2011 baru saya masuk, jadi tahun ajaran 2000. Jadi saya lulus 2010 akhir. 2011 pertengahan bulan Juli, bulan April saya bulan April saya daftar S2. 2012 saya masuk stand up comedy komunitas di Malang. Disitulah kemudian saya ada kegiatan saya kuliah, kemudian saya open mic, kemudian ada ngajar. Jadi guru honor. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu,
2014 saya masuklah Kompas TV. Oke. Resminya di 2015 lah, 2014 akhir 2015 saya masuk. Ya apa 2014 lah ya saya masuk lah, pokoknya saya lupa dah. Sekitar tahun itu saya masuk. Lalu kemudian di situ karena saya harus ke Jakarta, akhirnya sama kepala sekolah diminta untuk cari pengganti. Nah, jadi disitulah kemudian saya melepaskan pekerjaan guru honor ini. Lalu selama saya di Jakarta itu, saya masih berpikir bahwa ya udah ini bumbu hidup aja ini, saya stand up ini. Ya. Selesai dari kompetisi ini, ya balik saya pulang, lanjutin S2 saya, lalu saya pulang ngajar gitu. Jadi hanya bagian dari ibarat di kampus, kemudian kita ikut lomba gimana sih rektor cup apa, itu hanya bagian dari hidup aja, bagian dari perjalanan bumbu-bumbu aja ya. Tujuan utama saya masih tetap jadi guru. Lalu kemudian setelah saya kompetisi, ternyata tawaran pekerjaan banyak sekali. Alhamdulillahnya gitu. Ternyata takdir Allah itu mengatakan bahwa ternyata pekerjaan saya banyak di Jakarta itu. Mulai dari tawaran film, kemudian main series, kemudian stand up di mana-mana, kemudian penyiar radio. Disitulah kemudian saya mulai tidak bisa fokus di bahkan S2 saya itu sampai tertunda kan. Saya tesisnya itu lama banget gitu. Saya 4 tahun S2. Orang harusnya 2 tahun. Harusnya 2 tahun. Saya 4 tahun. Hampir mungkin tahun kelima saya lulus. Jadi lama sekali. Kemudian dengan waktu yang sibuk itu sudah tidak bisa membagi waktu dengan mengajar. Dan juga hal yang paling berasa signifikan yang berbeda itu adalah di penghasilan. Penghasilan saya menjadi guru honor dibandingkan dengan stand up. Jangan kan stand up yang waktu saya udah masuk TV deh, gak usah yang itu. Yang waktu saya masih di komunitas saja, yang kita belum dikenal siapa-siapa ini, yang masih di komunitas saja. Itu saya sekali stand up 10 menit atau 15 menit atau kadang 30 menit disuruh gitu, 30 menit kita stand up, itu sama dengan gaji saya sebulan guru honor. Saya kan dulu honor 210 kalau gak salah, 210 ribu per bulan. Berapa? 210 ribu apa 120 ribu ya, saya agak lupa. Saya agak lupa, tapi sekitar itu. Nah saya stand up sekali itu kan 300, bisa dapat 300 ribu sekali stand up di Malang waktu itu. Dan itu udah cukup gede pada saat itu. Wah gede banget 300 ribu itu untuk ukuran mahasiswa di Malang. 300 ribu bisa cuma dapat apa itu? Ngomong-ngomong 15 menit doang ya. Itu mah saya pulang-pulang kayak semua orang saya mau tampar pakai uang gitu. Kayak langsung jumawa gitu 300 ribu itu. Jadi bayangin saya cuap-cuap 15 menit itu sama dengan saya mempersiapkan RPP. Saya ngajar, meriksa tugas anak-anak. Ini segala macam, melayanin mereka curhat, menjelaskan soal-soal sulit, apa segala macam itu. Setiap hari itu. Itu sama dengan saya cuap-cuap 15 menit. Wah, di situ saya terpukul sekali. Saya tuh pertama kali saya terima gaji itu saya sedih tahu. Sedih. Saya terima gaji saya itu, saya ingat amplop putih kecil. Sedihnya kenapa? Karena sedikit. Bagaimana? Saya buka, saya lupa dah 120 atau 210, saya lupa. Tapi saya buka ya Allah sih. Itu saya pulang bawa motor Vespa saya pulang itu nangis saya di jalan. Sepanjang jalan itu saya nangis. Saya nangis itu karena saya ingat ibu saya gitu. Saya ingat ibu saya. Maksudnya ibu saya itu kan guru ya. Oh ibu juga guru bang? Iya ibu saya kan guru. Saya tuh berpikir kayak ya ampun hal ini pernah dialami ibu saya dulu ini. Tapi dia menyembunyikan hal ini dari 5 anaknya dia. Dan disekolahkan anaknya sampai tinggi. Bahkan ketika ada anaknya yang mau jadi guru, dia dorong untuk jadi guru. Tanpa dia ceritakan susah yang ini nih loh. Jadi guru. Iya. Itu gaji itu gak lihat. Percuma IP kita tinggi-tinggi itu. Gaji itu gak lihat IP bener. Wah. Negara ini emang kurang ajar. Kurang ajar sumpah. Saya tuh terima gaji itu. Saya bilang buat apa saya kuliah IP tinggi. Coba buat apa saya tiap kali di mata kuliah saya ngejar-ngejar dosen itu untuk bisa paham, bisa dapat nilai A, mengerjakan segala tugas dan segala macam. Ujung-ujungnya dibayarnya kayak gini. Penghargaannya. Wah di situ saya kayak marah banget. Cuman marah dan sedih gitu. Saya jauh lebih sedihnya itu karena ya Allah orang tua saya selama ini mengalami hal ini
tapi ditutup kepada anak-anaknya. Demi anak-anaknya bisa sekolah. Gak pernah kami sekalipun 5 anak kami kuliah, sekolah, kemudian mendengar keluh kesahnya orang tua tentang pembiayaannya. Hampir tidak pernah kayaknya. Seingat saya. Jadi orang tua tuh kalau kita minta uang kuliah ini apa? Ada aja. Saya tidak tahu itu mereka ambil dari mana, saya juga tidak tahu. Uangnya. Saya juga tidak tahu. Tapi ya itu luar biasa. Ya. Nah, itu sih. Jadi kenapa saya shifting? Ya. Sejujur-jujurnya ya memang kerjaan di dunia stand up jauh lebih penghasilannya jauh lebih mapan, bisa bikin kita mapan. Terus yang saya azamkan di diri saya adalah jangan sampai ilmunya kemudian berhenti di saya gitu. Ya. Ilmu masalah apa yang saya sudah pelajari sampai S2 saya itu, kemudian ya saya tularkan itu di dunia stand up. Saya tularkan itu di bagaimana di penulisan, kemudian di bagaimana di mengajar anak saya, kemudian mengajar di kelas stand up komedi dan hal-hal, pokoknya intinya yang penting saya masih mengajar, intinya meninggalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu. Setiap ada momen yang bisa kita gunakan untuk meninggalkan legacy ilmu yang bermanfaat, ya saya gunakan itu gitu. Bang Abdur memilih jalan matematika dan komedi, dan ada konten kalau nggak salah 7 tahun yang lalu juga Abang kayak ngebahas tentang cara menghitung nikmat Tuhan. Betul. Matematika asik. Matematika asik. Itu masih jalan gak? Sudah tidak jalan lagi karena sejujurnya capek sekali itu konten saya. Jadi saya tulis skripnya sendiri, saya belajarnya itu. Jadi wah capek sekali. Untuk satu konten tuh saya butuh 1 sampai 2 minggu lah. 2 minggu lah saya untuk mempersiapkan skripnya. Itu emang murni karena kegelisahan atau ya udah aku pengen nyoba bikin konten kayak gini? Jadi sebenarnya tuh saya tuh pengen menunjukkan ini sebenarnya ya. Tujuan saya itu sebenarnya begini. Kita tuh di manusia modern kita sekarang ini, dunia modern sekarang kita ini, kita ngelihat kayak mata pelajaran itu terpisah-pisah. Sains, bahasa Indonesia, PPKN. Saya nggak tahu PPKN masih ada apa enggak zaman saya PPKN, biologi, kimia itu terpisah-pisah. Pada dasarnya sebenarnya mata pelajaran ilmu-ilmu di dunia ini itu dia tuh nyatu dan dia tuh saling bersangkut paut. Sebenarnya itulah kenapa kemudian kalau kita ngelihat ilmuwan-ilmuwan dulu, kalau dia filsuf, dia matematikawan. Dia pasti menguasai juga beberapa bidang. Betul kan? Dia filsuf, dia matematikawan, dia fisikawan, dia juga bisa bikin puisi. Wah, jago aja pokoknya. Jago aja. Bisa sastra gitu. René Descartes itu yang bikin bidang Kartesius itu kayak gitu. Al-Khawarizmi yang menemukan aljabar kayak gitu. Ibnu Sina juga. Ibnu Sina kayak gitu. Jadi banyak sekali ilmuwan zaman dulu itu yang menguasai banyak hal karena menurut saya mungkin karena mereka langsung belajar di alam, yang mana alam itu tidak mengkotak-kotakan ilmu. Tidak memaksa kita untuk patuh juga. Iya, alam itu tidak bilang kayak enggak ini matematika doang, kalau mau fisika di sana enggak. Alam itu kalau kita lihat kayak apel, taruhlah kayak Newton apel jatuh, ya itu ada fisikanya sekaligus matematikanya, mungkin sekaligus biologinya tentang pohon dan segala macam. Jadi ilmu itu satu. Nah, itu yang ingin saya tunjukkan bahwa sebenarnya matematik itu, kenapa matematik itu sering dianggap sulit menurut saya, karena konsep yang kita kenalkan tentang matematik itu adalah sebuah mata pelajaran tersendiri yang dia tidak ada sangkut pautnya dengan hidup. Dipisahkan. Padahal tidak kayak gitu. Semua ilmu mata pelajaran yang ada di sekolah-sekolah kita itu semua ilmu dalam hidup kita itu. Cuman untuk biar dia terkonsentrasi dengan baik, akhirnya dibagi per mata pelajaran sehingga mungkin orang bisa belajar. Tapi kemudian karena saking terkotak-kotaknya, akhirnya kemudian kita sampai di masa yang kemudian kita lupa bahwa akar mulanya ini semua ilmu ini itu adalah pengetahuan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah itulah kemudian saya pengen bikin. Sebenarnya kalau YouTube luar banyak banget yang udah bikin, tapi di Indonesia jarang. Akhirnya saya pengen bikin kayak kasih tahu kalau matematika itu sebenarnya bukan cuma X, Y, kuadrat itu. Enggak, matematika itu sebenarnya segala hal itu simbol-simbol aja kan. Tapi sebenarnya dia itu ada dalam kehidupan kita. Itulah kemudian saya munculkan matematika asik. Saya bikin tentang menghitung utang negara pada waktu itu. Kemudian bikin tentang pertemuan manusia. Lalu kemudian yang saya kurang tahu 3 episode atau 4 episode. Tapi kemudian ada menghitung nikmat Tuhan.
Menghitung nikmat Tuhan itu munculnya karena Allah kan menantang kita kan. Ya. Wahai manusia, kalau memang kamu jago, coba hitung nikmat yang saya berikan kepadamu. Niscaya kamu gak akan bisa. Ya. Atau niscaya walaupun lautan ini kamu jadikan tinta dan sudah habis itu, kamu tidak akan bisa menghitung nikmat Tuhan. Nah di situ saya ngerasa kayak, oke, faktor apa yang kita tidak bisa menghitung? Karena kalau perbendaharaan angka, kita punya perbendaharaan angka yang luar biasa, banyak juga gitu. Nah faktor apa yang kita tidak bisa pernah menghitung nikmat Tuhan itu? Itulah kemudian saya mencoba pendekatannya pakai matematika. Disitulah saya temukan bahwa kenapa nikmat Tuhan itu tidak bisa pernah kita hitung. Karena ketika kita menghitung, nikmat itu terjadi di setiap detik hidup kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala ke kita itu di setiap detik. Bahkan detik itu kalau dibagi lagi per mili detik dan dibagi lagi per nano detik dan segala macam, nikmat itu terjadi sekontinu itu. Bagaimana mungkin di satu satuan titik waktu itu nikmat begini banyak internal dan eksternal yang kita dapatkan. Yang di satu titik waktu aja kita hitungnya sudah begitu banyak, dan kemudian waktu ini kontinu dia jalan. Bagaimana cara kita hitung? Ketika kita hitung dapat hasilnya ini, nikmatnya udah lebih banyak karena dia continue di grafik waktu itu. Nah itulah kemudian saya bilang tidak akan pernah bisa manusia itu bisa menghitung nikmat Tuhan, kecuali mungkin matematika itu kan ketika ketemu dengan sesuatu yang susah, udah sulit ini, udah terlalu besar angkanya, udah tak hingga aja. Padahal tak hingga juga bukan angka, dia itu bukan angka, tidak masuk di dalam kategori angka. Tak hingga itu cuman simbol aja bahwa ini terlalu besar. Jadi menurut saya kesimpulan saya akhirnya manusia bisa menghitung nikmat Tuhan ketika bisa menemukan angka apa di balik tak hingga itu. Oh, dalam. Iya. Tapi di tengah distraksi banyak sekali gangguan hari ini ya Bang Abdur, bukan cuma situasi eksternal kita ya. Bahkan internal kita juga sedang kegoncang tuh ketika misalnya dihadapkan di situasi yang sebenarnya kita udah kehilangan kendali atas diri dan waktu kita. Tanpa sadar kita berpindah dari waktu ke waktu, tanpa menyadari sepenuhnya kehadiran, tanpa menyadari bahwa sepenting itu waktu. Nah, bagaimana kemudian Bang Abdur melihat fenomena manusia hari ini yang aku baca buku ada namanya aroma waktu, Byung Chul Han. Jadi orang yang benar-benar fokus hari ini tuh bahkan dulu bisa ngelihat aroma dari sebuah waktu itu karena memang detail itu hadir pada masa itu. Hari ini kita begitu gampangnya berpindah, begitu gampangnya scrolling, berpindah dari satu konten lain ke konten lain. Tapi akhirnya juga kehilangan makna. Padahal kita mengkonsumsi setiap hari. Bahkan juga kita mungkin lupa gitu apa yang akhirnya jadi nikmat di kita gitu. Gimana Bang Abdur akhirnya bisa mungkin kembali gitu, sadar akan betapa pentingnya waktu? Kalau dari saya ini yang saya tidak tahu pasti jawabannya seperti apa yang bisa saya berikan. Tapi ini dari apa yang saya alami dan saya dengar. Yang pertama, menurut saya kita merasa waktu berjalan cepat di hari-harinya kita ini. Faktornya itu salah satunya adalah karena kita bangun siang. Menurut saya. Berarti start dari benar-benar subuh kalau Betul. Islam ya. Jadi orang Islam mulailah untuk membiasakan diri tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Itu kita akan menemukan hari yang bermakna yang kita jalanin. Jadi tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Kalau kita bangun lebih pagi, kita sholat subuh di masjid dan segala macam yang kita lakukan sudah mulai dari di saat orang lain tidur kita sudah bangun. Kita tuh merasa waktu tuh panjang banget. Kadang tuh kita udah baca buku, udah nulis, udah minum kopi, udah ngapain. Angkat kepala masih jam 7 pagi. Kayak lama bener ya. Padahal kita merasa udah lama, tapi kayak
kok baru jam 7 ya? Gitu. Beda hal kalau kita bangun jam 8 siang, jam 8 pagi. Kalau kita bangun jam 8 pagi atau jam 9 pagi kita baru bangun. Kita baru bikin segala, baru aja ngopi. Tiba-tiba udah azan duhur. Baru mandi, azan asar. Udah malam, udah tidur lagi, udah gitu. Kemudian akhirnya kita menghabiskan malam dengan overthinking. Tidak bisa tidur, akhirnya kemudian overthinking, berpikir berlebihan, segala macam. Hal yang tidak perlu kita pikirkan dan segala macam. Akhirnya bikin kualitas hidup kita tuh hari ke hari menurun. Overthinking kemalaman, tidur, bangun siang lagi. Nah gitu aja terus yang kita ulangi hari ke hari. Akhirnya kita ngerasa kayak waktu terbuang percuma. Kayak kita itu tidak benar-benar hadir di hidup kita ini. Tidak terasa manfaatnya gitu. Kita merasa bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Kita merasa kayak kita tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri juga gitu. Itu yang terasa. Itu yang pertama. Kalau yang kedua kemudian saya mau bilang ini, cuman saya belum melakukan. Jadi saya takut ini masuknya jadi kabura maqtan indallah gitu. Jadi gara-gara saya belum melakukan. Tapi begini, saya pernah dengar Syekh Imran Hussein di YouTube. Beliau suka sekali membahas tentang eskatologi Islam. Beliau mengatakan bahwa kita itu merasa dunia begitu terlalu cepat karena menurut beliau hidup kita tidak lagi berputar sesuai dengan putaran bulan. Sesuai dengan putaran bulan. Jadi menurut beliau kan sebenarnya orang Islam itu kan pakai hijriyah, seyogianya. Karena itulah kalender yang dipakai sama Rasulullah SAW gitu. Jadi kemudian karena kita hidup di Masehi, pakai kalender Masehi, kalender lunar. Jadi kita tuh merasa waktu cepat karena kalender lunar dan kalender Komariah ini. Komariah itu kan selalu lebih cepat ya. Karena kita karena kita pakai kalender matahari, di satu sisi agama kita pakai kalender bulan. Akhirnya kita ngerasa kayak puasa tuh maju terus. Tapi kalau kita pakai kalender bulan, kita tuh nggak ngerasa puasa itu maju, enggak. Puasa tetap ya Ramadan itu gitu. Cuman karena kita membandingkan dia dengan kalender lunar, akhirnya kemudian kita ngerasa maju. Itu salah satu faktor yang membuat kayak berasa waktu itu lebih cepat. Lalu kemudian yang kedua, beliau ngerasa perputaran kita tidak lagi seperti bulan, tidak lagi seperti peredaran bulan dengan membaca Al-Quran sesuai dengan edaran bulan. Jadi kalau kita itu, kalau Syekh Imran Hussein itu menyarankan untuk mulailah 1 hari 1 juz, yang itu disesuaikan dengan bulan Komariah. Jangan disesuaikan dengan bulan Samsiyah. Jadi misalnya Januari nih 1 Januari mulai baca juz 1, juz 2. Jangan di Januarinya, tapi di Zulqaedahnya, di Zulhijjahnya, di Muharramnya. Jadi kita itu secara hati, secara hidup kita itu sesuai dengan peredaran bulan. Ini kata beliau ya. Cuman saya belum pernah melakukan ini. Jadi tapi ini yang beliau lakukan dan beliau merasa hidupnya aman-aman aja, tidak merasa waktu ini cepat kok, biasa aja gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tarik lagi kembali, sebenarnya karena kita itu mungkin banyak waktu yang kita tidak menghadirkan diri kita dengan sebaik-baiknya kehadiran, tidak memberikan kemanfaatan yang berarti bagi diri kita, sehingga kita ngerasa kayak waktu tuh kayak cepat dan terbuang percuma gitu. Dan dalam kalender Islam juga kan pergantian hari kita tuh kan maghrib ya. Betul, maghrib. Dan gue juga sempat baca daily rutin yang sebenarnya itu adalah bagaimana memaksimalkan justru waktu malam. Ya. Istirahat, tahu betul. Kapan kita harus berhenti. Ya. Mungkin pulang jam segini ketika nongkrong, sehingga subuhnya tuh bangun. Iya, betul. Sehingga bisa menata lebih untuk sampai ke maghribnya lagi. Iya, betul. Jadi menurut saya, ya tentu dengan pekerjaan kita masing-masing dan pekerjaan teman-teman di luar sana, saya tahu bahwa memang tidur jam 9 itu sulit. Mungkin ada yang masih di jalan, mungkin ini. Betul. Gak apa-apa. Tapi usahakan semaksimal mungkin untuk kalau sudah di rumah,
ya berusahalah untuk tidur awal. Untuk tidur awal. Karena menurut saya tidur awal tuh tidak sulit. Oh iya. Tidak sulit. Kalau kita itu berkegiatan. Taruh lagi nih, kita bangun subuh. Udah berkegiatan. Jangan tidur siang. Juga, udah berkegiatan terus sampai malam. Ngantuk pasti. Itu badan capek sekali. Kita itu biasanya karena tidak ngantuk lagi karena kita mengambil waktu-waktu tidur. Habis asar kita tidur. Kadang habis duhur mungkin kita tidur siang. Nah, ada waktu-waktu yang jangan tidur kita tidur. Lalu akhirnya jadi nggak ngantuk malam itu. Jadi menurut saya ketika kita berkegiatan seharian, mulai dari subuh kita berkegiatan, saya rasa habis isya sih ngantuk sih. Karena itu yang saya alami. Jadi kayak jam 9, saya itu maksimal jam 9 lah. Jam 9 itu saya tidur tuh dah. 10 kalau misalkan ada kegiatannya, ada stand up, ada apa gitu ya, mungkin bisa jadi jam 10 gitu. Atau jam 11. Tapi ya setiap hari saya berusaha untuk tidur awal. Baca buku. Atau dengar ceramah deh. Dengar ceramah tuh gampang ngantuk tuh. Karena setan kan biasa datang godain kita. Saya gak tahu ya. Tiap kali Jumatan kalau dengar khotib pasti ngantuk aja. Tapi begitu habis Jumatan gak ngantuk lagi. Emang setan pengen kita tidur aja waktu khotbah. Tapi dengar ceramah itu menurut saya salah satu yang, apalagi ketemu kayak ya macam-macam sih. Ustadz-ustadz yang suara lembut tuh banyak banget. Itu mendayu-dayu di telinga kita itu, mengantarkan kita untuk tidur juga gitu. Jadi menurut saya itu sih. Dan Rian udah nyoba juga bagaimana mengatur waktu, bagaimana kita berusaha konsisten, bagaimana kita menyesuaikan dengan banyaknya distraksi. Dikit-dikit kita ngecek notif, HP, dan bahkan gak bisa lepas dari sosial media. Nah, sama kan dengan iman gitu Bang Abdur. Dia kadang naik, wah betul, gue pengen sadar nih hari ini, gue pengen fokus 1 jam untuk membaca 1 jam. Tapi dia kadang turun lagi tuh. Betul. Gimana Bang Abdur? Mungkin bisa bagiin rumus kehidupan soal itu. Menurut saya teman-teman, kadang itu kita merasa kalau kita melakukan hal yang kurang. Ya gini. Kita tuh merasa kita konsisten kalau kita melakukan hal yang sama setiap hari. Padahal mungkin konsisten itu tidak hanya begitu. Konsisten itu adalah hal yang kita lakukan walaupun kadarnya kadang berkurang, tapi kita lakukan terus. Itu tuh konsisten tuh. Kadang kita ngerasa kayak taruhlah sholat deh. Taruhlah sholat. Kita ngerasa kayak, bagus banget saya ini hari ini sholat 5 waktu, rawatibnya gak ada yang lewat. Kemudian selalu berjamaah di masjid. Jadi kita merasa kayak, bagus, bangga pada diri kita. Tapi kemudian di saat ada pekerjaan yang memang agak sulit kita untuk bisa sholat di masjid, kita akhirnya sholat sendiri gitu di tempat kerja. Nah di situ kita ngerasa kayak bersalah. Aduh, saya bersalah nih. Iya, di satu sisi oke gitu. Tapi kemudian jangan jadikan itu untuk orang ngerasa bersalah, ngerasa kecewa karena tidak bisa berjamaah, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan kemudian kekecewaan itu meruntuhkan seluruh semangat kita untuk beribadah gitu. Kita ngerasa kayak udah sia-sia nih saya nih. Udahlah, akhirnya kemudian tidak sholat sama sekali ya. Ya nggak gitu. Ya konsisten itu tetap sholat aja, tetap sholat terus gitu. Termasuk baca buku gitu. Mungkin ada satu hari yang kita bisa 1 jam nih. Kemudian kita pengen kayak setiap hari 1 jam. Tapi kita akan ketemu dengan waktu-waktu yang mungkin kita hanya 5 menit. 1 lembar aja gitu. Bukan 1 lembar bahkan, 1 halaman cuman 1 halaman kita baca. Mau balik baca ini udah dipanggil orang, udah harus beraktivitas dan segala macam. Tapi kemudian kita ngerasa kayak, aduh saya gagal dengan pencapaian saya hari ini dan segala macam. Kemudian dengan itu kita jadi tidak semangat lagi membaca buku. Tidak, bukan seperti itu. Kan kita akan pasti ketemu dengan waktu-waktu yang seperti itu. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah patah semangat. Toh kita masih bisa melakukan. Sama halnya juga dengan orang yang berolahraga. Mungkin tiap hari dia bisa nge-gym sejam, lari sejam dan segala macam. Tapi begitu ketemu hari yang dia cuma bisa olahraga 5 menit.
kemudian dia merasa kayak aduh saya gagal nih, akhirnya nggak olahraga sama sekali. Jangan kayak gitu. Gak apa-apa, kita konsisten walaupun ada kadarnya kita berkurang, gak apa-apa. Tapi yang penting kita sudah coba konsisten untuk melakukan itu tiap hari gitu. Ya, mungkin seperti baterai juga ya, bisa 100% tapi dayanya bisa turun. Mungkin cara kita untuk nge-charge-nya ini nih yang mesti dicari gitu. Iya. Dan gimana sih cara Bang Abdur tuh dalam artian recharge lagi gitu di tengah mungkin hari ini ya udah habis energinya tadi atau lagi turun semangatnya, imannya, gimana cara nge-recharge-nya? Saya tuh suka berkumpul bersama orang. Oke. Jadi salah satu recharge energi saya itu berkumpul bersama orang, berjumpa teman-teman. Termasuk hari ini kita ketemu. Saya keluar dari rumah kemudian berjumpa dengan orang lain dan segala macam. Ini salah satu ikhtiar saya untuk recharge diri sebenarnya. Jadi saya tipikal orang yang begitu. Jadi kalau lagi lemah tidak bisa sendiri, memang harus sama orang, harus sama orang lain. Dan alhamdulillah saya itu punya lingkungan yang baik-baik kan. Teman-teman saya baik-baik, teman-teman saya itu sportif. Sistemnya. Ya, support system saya bagus-bagus. Jadi alhamdulillahnya itu selalu bisa mengembalikan semangat saya. Entah itu di bagian kreativitas di bagian duniawi ini ataupun di bagian untuk keimanan, di bagian sholat dan segala macam gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua bisa juga dari sekarang sudah tersedia sekali banyak podcast gratis lagi ya. Gratis lagi betul. Jadi saya senang sekali. Salah satu hal yang saya syukuri di era-era zaman sekarang ini adalah salah satunya adalah kemudahan akses informasi itu. Jadi saya merasa saya terima kasih banyak untuk para ulama, para ustadz di luar sana yang sudah mau untuk masuk ke dunia YouTube. Akhirnya kita yang lagi futur, lagi ini tuh untuk mendapatkan recharge lagi tuh gampang banget gitu. Gampang banget kita putar YouTube-nya, kita dengerin lagi dalam kesendirian, kita dengar sambil ngopi, sambil ini membangkitkan lagi. Nah, salah satu cara Bang tadi kan bertemu dengan super systemnya. Ya. Apakah Bang Mamat Al-Kathiri? Betul, Mamat Al-Kathiri. Mamat Al-Kathiri itu support, bukan support system, dia tuh destroy system dia tuh. Destroyer dia destroyer. Jadi kalau ketemu dia tuh saya jadi males. Enggak. Mamat termasuk, Mamat tuh support system di bagian kreativitas. Makanya muncul rumus-rumus fitnahnya. Betul. Jadi dengan Mamat itu saya suka membicarakan kreativitas dengan dia. Dia adik keriting Pras Teguh. Itu tipikal orang yang kalau membicarakan kreativitas dengan mereka, ide kita tumbuh. Menjadi tumbuh dengan mereka itu. Karena mereka akan menyambut ide itu dengan ide-ide yang lain yang bisa ditambah, bisa dikurangin, intinya bisa jadi lebih baik daripada kita memikirkan sendiri. Itu salah 4 orang yang saya bicara itu support system. Kalau kayak misalkan lagi ini saya sama Cing Abdel juga saya suka bertemu dengan beliau. Kalau dengan Cing Abdel tuh lebih ke rohani. Ketemu Cing Abdel tuh lumayan, itu membangkitkan lagi semangat untuk ibadah lagi dan segala macam. Jadi intinya selalu keluar untuk berjumpa dengan kawan-kawan yang kita tahu itu kawan-kawannya memang memberi impact positif kepada kita ya. Jangan ketemu dengan lagi futur, ketemu dengan teman-teman yang emang kita tahu kalau kita ketemu mereka nih, ini jadi negatif ya, itu malah jadi nggak balik-balik kita. Jadi. Dan beberapa momen pasti Abang sering berantem secara ide. Ketika lagi pengen nguji mungkin tesisnya Abang, itu seintens apa misalnya Bang Mamat atau mungkin tadi Abang sebut Bang Pras, dalam arti untuk kayak menghasilkan satu tesis atau karya atau misalnya bait stand up-nya Bang Abdur punya pengaruh? Ya lumayan sering sih kalau kami berdebat terkait ide kreatif. Tapi biasanya yang kami lakukan, walaupun sudah berdebat seperti apapun, ujung-ujungnya itu tetap saling mengerti sudut pandang masing-masing. Tapi ke Bang Mamat itu satir, eksperimen sosial atau nguji aja Bang Abdur? Yang saya ke Mamat? Oh, kalau dalam artian yang Mamat yang dalam hal konten yang di depan kamera,
yang kita tunjukkan emang itu emang bercanda-bercanda aja. Bercanda-bercanda aja. Ini yang dalam artian yang kalau yang saya katakan yang sebelumnya itu dalam artian yang kayak di luar kamera gitu, yang kami diskusi dan segala macam. Itu emang ada berdebatnya sengit juga, tapi tetap pada akhirnya kembali pada kita bisa melihat sisi point of view kita masing-masing. Karena ini indahnya seni itu di situ. Tidak ada satu POV yang benar secara mutlak. Oke, POV ini benar, tapi POV yang lain juga benar, bisa benar. Dan itulah indahnya ilmu sosial yang sebenarnya bikin susah orang matematik kayak gitu tuh. Nah, beberapa konten abang saya dari stand up, dari konten video juga itu kan muatannya selalu aku lihat dari kecemasan, dari keresahan. Kemudian itu diubah menjadi sebuah bentuk gagasan juga, dan itu menjadi sebuah suara yang menurutku dampaknya benar-benar nyata. Nah, gimana Bang Abdur sampai sejauh ini ngeubah hal-hal yang sensitif, kayak kadang kan bahas agama juga, bahas suku juga, kayak kemarin ada konten kreator yang viral tuh, menyinggung salah satu suku, bukannya bikin publik mikir, tapi ya mancing amarah aja. Gimana? Menurut saya kita tuh pasti ada filter dalam diri kita masing-masing. Yang itulah kenapa kita itu manusia, karena memang dasarnya manusia itu pasti punya pemikiran, ada filter dalam diri kita. Yang memang kalau kita sudah terbiasa untuk merusak filter itu, lama-kelamaan tidak berasa akhirnya. Jadi saya itu selalu menyarankan kepada stand up komedian dan segala macam, karena saya mengajar di kelas pecahkan juga, kelas yang dibikin sama Comika. Jadi saya itu selalu menekankan bahwa menjadi stand up komedian, mau menjadi full stand up comedian boleh, tapi jangan pernah meninggalkan kehidupan kalian sebagai manusia gitu. Manusia itu ada saatnya ketawa dia ketawa, ada saatnya sedih dia sedih. Jadi jangan semata-mata karena stand up comedian kemudian kita melanggar atau melompati kodrat kita sebagai manusia itu. Di saatnya harusnya sedih, malah mikir materi, malah ini lucu nih. Lama-lama akhirnya filter kita di tubuh kita tuh kayak rusak, kayak terkoyak. Karena itu akhirnya empati hilang tuh. Bisa jadi empati kita hilang. Jadi menurut saya itu pertama kali kita kalau nulis materi dan segala macam pasti kita ada filter di situ di hati kita, kayak ngerasa kayak ini kayaknya gak pantas deh, ini pantas deh dan segala macam. Iya, sense itu pasti ada, pasti itu. Menurut saya kalau sebagai manusia itu, manusia normal pada umumnya pasti ada. Tapi kalau misalkan kemudian kita tidak yakin dengan itu dan segala macam, itulah gunanya kemudian di stand up comedian itu ada comedy buddy. Kita membicarakan materi ini dengan teman-teman kita gitu. Teman yang kita percaya, teman yang mungkin bisa memberi masukan dan segala macam. Kita tanya, ini kira-kira kalau saya bawa kayak gini, orang tersinggung gak ya? Orang ini gak ya? Gitu-gitu. Harus kita kuatkan secara argumen, secara bagaimana tata bahasa dan segala macam. Itulah kemudian itu yang sering saya lakukan ya ke banyak teman-teman saya gitu yang saya uji. Saya minta untuk coba uji dong ini POV saya ini aman nggak gitu. Kalau kalian sebagai penonton dan segala macam gitu. Itu salah satu caranya untuk kita bagaimana bisa membuat materi-materi yang mungkin menurut orang sensitif, tapi kita bisa mengemasnya dengan baik. Ya, dan meskipun sebenarnya andil terbesarnya adalah kolam sosial media itu sendiri kan memang muaranya adalah emosi-emosi ya, Bang Abdul. Ya. Kadang lebih gampang ngehook orang tuh dengan marah. Betul. Sedih gitu. Dan sebuah kemampuan yang menurutku sangat sulit adalah gimana ngeubah kemarahan, kecemasan itu tuh menjadi sebuah bentuk tulisan. Jadi gagasan. Karena banyak akhirnya yang terjebak di marah-marah aja. Sampai kemudian udah buta dengan realita, buta dengan semuanya. Gimana mungkin bisa keluar dari jurang itu? Ketika akhirnya ya mata kita udah ketutup sama echo chamber, mungkin ruang-ruang gema di sosial media. Menurut saya biasanya tuh begini. Jadi
kalau udah berbicara di media sosial itu kan dia tuh dibentuk kan sama kita sebagai konten kreator. Konten kreator kita bentuk. Jadi kalau ada yang konten kreator yang dia membentuk modelnya, dia adalah selalu dimarahin istri karena pergi mancing. Ada kayak gitu. Kontennya gitu aja terus. Ada kemudian yang bikin kemudian dia yang marah-marah dan segala macam. Jadi sebenarnya menurut saya ini pribadi saya, menurut saya tidak pernah masalah dengan itu selama itu kita tahu bahwa itu cuman persona yang dilakukan. Dia tidak hidup di dalam sosmed yang kayak yang sekecil itu, tapi di luarnya dia hidup sebagai manusia seutuhnya gitu. Contoh lah misalkan kayak yang kita tahu yang konten marah-marah mulu kan kayak Jenda, itu marah-marah mulu tuh. Tapi kita tahu bahwa orang aslinya tidak kayak gitu. Dia hidup selayaknya kita sebagai orang lain gitu. Tidak menjadi seseorang yang kemudian di kolam itu doang gitu, nggak di situ. Kayak taruh lagi ada Farhan yang kerjanya mukanya kasihan, ngomongnya ngulang-ngulang mulu dan segala macam. Tapi kita tahu orangnya tidak begitu. Jadi sebenarnya kalau kita masuk ke dunia sosmed itu dunia yang udah kita harus kita lihat sampai ke kan? dalam situ ya. Betul ya. Sebagai penonton misalnya. Betul. Itu orangnya sudah kita kreasikan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ada beberapa orang yang mengkreasikan dirinya kayak begitu, kemudian dia jadi begitu juga di kehidupan. Padahal dia aslinya tidak begitu. Jadi dia ubah dirinya dan segala macamnya untuk demi engagement itu. Itu yang menurut saya kasihan. Suatu saat nanti pasti dia akan temukan titik jenuhnya, titik capeknya pasti ada gitu. Deddy Corbuzier aja capek loh. Dulu pakai alis-alis apa segala macam, capek itu. Capek juga, akhirnya kemudian mengubah personal brandingnya dengan udah botak bersih aja gitu. Mungkin menurut saya. Tapi maksudnya bayangkan kamu keluar ke Indomaret aja harus gambar-gambar dulu untuk keluar rumah, itu kan lumayan repot. Jadi menurut saya ketika kita mengkreasikan diri kita di sosial media yang itu bukan diri kita, tapi kemudian kita tetap pakai itu di kehidupan kita masing-masing, di kehidupan kita sebenarnya, menurut saya hati-hati dengan itu. Itu bisa bikin kita capek, bisa bikin kita berubah jadi orang lain, tidak menjadi diri sendiri. Yang bahayanya kan sebenarnya menurutku bukan dari sisi kreatornya aja gitu. Mungkin ya dia dengan sadar, tapi yang nonton, pengikutnya yang mungkin udah muja dia, kemudian akhirnya juga kehilangan sama dirinya sendiri gitu. Justru pengikut-pengikutnya ini nih yang akhirnya juga kehilangan dirinya sendiri. Dan itu yang menurutku juga sangat bahaya sih. Iya, bisa jadi kayak gitu juga. Jadi karena efek mirroring kan. Kalau kami di stand up tuh ada efek mirroringnya. Kalau kita gugup, penonton juga tahu gugup. Jadi penonton juga mau ketawa juga sungkan, gugup juga gitu. Jadi ada efek mirroringnya. Apa yang kita tampilkan, kalau kita tampilkan pede, lempar punchline-nya pede, penonton ketawanya juga pede gitu. Jadi kalau kita misalkan seneng mengikuti sosok-sosok yang palsu di sosial media, ya jangan-jangan kitanya juga palsu. Bisa jadi kayak gitu, jadi ada efek mirroringnya. Dan itu sih menurut saya. Gak perlu takut dengan engagement dan segala macam. Kalau teman-teman di bersosial media dan segala macam, intinya adalah jadilah diri sendiri. Karena setiap diri sendiri itu akan menjadi unik dengan sendirinya gitu. Karena dasarnya kita diciptakan juga beda-beda, dengan pemikiran yang beda-beda. Udah jujur dengan diri, itu aja. Itu insya Allah nanti akan menemukan keunikannya tersendiri. Gak usah dipaksa gimana-gimana. Iya, gitu tidak perlu dipaksa bagaimana, tidak perlu. Ada kutipan menarik juga sih Bang Abdur yang sering ku dengar. Dia bilang kayak alam semesta tuh gak pernah terburu-buru, tapi semuanya tercapai. Pergantian siang, sore ke malam, daun jatuh gugur. Dan betul. Kebanyakan hari ini karena sosial media yang memaksa kita mengkomparasikan diri kita
Itu yang bikin kita merasa akhirnya terburu-buru tuh, sehingga ya kita nggak berusaha buat ya udah gue pengen ngebentuk sesuai mungkin dengan personaku gitu. Iya, betul. Karena selalu melihatnya ke orang lain. Betul. Karena dengan sosial media itu kita jadi lupa bahwa kita itu bukan berlomba dengan orang lain sebenarnya. Kita itu berlomba dengan diri kita sendiri. Sebenarnya. Jadi garis yang kita lalui itu kita sendiri gak ada hubungannya dengan garisnya orang lain itu sebenarnya. Cuman karena adanya sosial media, semua orang senang posting yang baik-baik, yang bagus-bagus dan segala macam. Akhirnya kita merasa bahwa kita sedang berlomba dengan orang lain. Padahal tidak, kita tuh sedang berlomba dengan Abdur 2026 akan berlomba dengan Abdur yang 2025. Akan begitu terus sebenarnya. Jadi bukan rasa puas, tapi cukuplah cukup berbanggalah dengan diri kita yang bisa melakukan hal-hal yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan kecewa pada diri karena sorry Bang. Nah, saya sudah nge-gym nih misalkan. Saya sudah nge-gym nih. Tapi badan saya belum sebagus Deddy Corbuzier. Enggak, lomba kita bukan yang Deddy Corbuzier. Aman aja dengan kita yang dulu kok. Jadi santai aja. Tapi itu efek sosial media itu sih. Ada juga yang kejebak resolusi akhir tahun, awal tahun. Betul. Dan kalau tadi nyambung dengan obrolan kita, padahal sebenarnya yang mesti kita ubah adalah sehari itu aja. Sehari itu, mungkin sejam itu kita fokus melakukan apapun sehingga ya kita bisa menang pada saat itu juga. Betul. Merebut kendali. Betul. Jadi salah satu buku yang saya suka sekali kan Atomic Habits yang dari James Clear itu. Jadi itu buku yang bagus sekali. Saya selalu menyarankan itu untuk dibaca sama teman-teman yang lain. Jadi buat teman-teman yang belum baca buku itu, beli dan bacalah buku itu. Lalu amalkan isinya. Karena menurut saya kalau di dalam Islam itu kan dikatakan bahwa carilah segala ilmu hikmah di luar sana. Ambil aja itu, karena itu sesungguhnya hikmah-hikmah Islam yang tersebar di tempat lain. Jadi kita itu sering banget dari SD itu dengar ceramah khotbah Jumat yang hadis yang mengatakan bahwa orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin adalah orang celaka. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin adalah orang yang rugi. Dan orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin adalah orang yang beruntung. Itu saya dengar terus itu hadis itu dari zaman saya SD itu. Mengulang terus di pikiran. Iya, tapi saya tidak pernah bisa melakukan itu karena saya ngerasa kayak ini susah banget tahu. Ini susah banget. Tiap hari menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin itu susah tahu. Susah sekali. Kan misalnya kayak hari ini kita sholat tahajud taruhlah 2 rakaat. Biar lebih baik daripada hari ini, besoknya 4 rakaat dong. Masih 2 rakaat lagi. Itu berarti sama gitu. Di kepala saya. Tapi kemudian hal yang mengubah saya itu adalah yaitu buku Atomic Habits itu menurut saya hikmah dari hadis itu ditulis sama James Clear itu menurut saya. Jadi ubah pelan-pelan 1% dalam hidup tapi secara konsisten. Lalu kemudian lihatlah perubahannya di setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Halnya berubah jauh, merubah puluhan persen dalam hidup kita. Yang kita ubah cuma 1% dari kebiasaan, tapi kemudian mengubah diri kita puluhan persen. Nah itu yang terjadi pada yang dijelaskan dalam buku Atomic Habits itu. Jadi saya kenapa? Saya mau nyambung sebenarnya. Saya pikir ada dengan Atomic Habits tadi berubah 1%. Nah kaitannya juga sama negara. Aku pengen bandingin Bang. Ya apa? Kaitannya dengan negara. Dari 7 tahun lalu Abang bercerita soal kapal tua itu dengan berbagai macam nakodanya. Kita udah berubah seenggaknya 1% gak sih sampai hari ini? Saya tidak tahu sebenarnya ya secara, karena negara kita ini besar sekali dan banyak sekali aspeknya. Jadi
Kalau ditanya secara garis besarnya, secara umumnya, saya tidak bisa pastikan yang mana gitu. Kita bisa melihat itu dari aspek-aspeknya aja. Ya. Harus kita teliti dari setiap aspek yang ada. Kalau misalkan dari aspek guru deh. Aspek guru deh. Aspek guru, kita sudah mulai berubah sedikit lah. Oke. Adalah 1% adalah ya. Karena dengan adanya P3K, oke lah. Ya. Artinya, oke negara lagi nggak bisa nih untuk angkatin orang jadi PNS, ya udah jadi P3K. Artinya yang honor-honor bisa jadi P3K. Tapi kemudian memang baru 1%. Berasanya gitu. Belum ke semua karena masih banyak juga guru honor. Masih banyak juga sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru. Masih banyak, apalagi sekolah-sekolah di pelosok ya. Kekurangan guru juga karena itu tidak ya saya pun juga pasti mikir panjang kalau jadi guru ditempatin di daerah. Jauh dari orang tua, jauh dari akses dan segala macam. Pasti pikir juga gitu. Jadi sebenarnya kompleks banget sebenarnya itu. Kompleks banget. Berarti kalau kayak gitu ya kita harus memajukan semua daerah di Indonesia sehingga dimanapun itu aksesnya gampang. Wah itu banyak lagi hal itu banyak lagi yang akan kita bicarakan nanti. Tapi intinya kalau ada perubahan lah. Ada perubahan. Saya apresiasi itu dengan yang P3K oke lah. Walaupun sebenarnya menurut saya akal-akalan pemerintah aja menurut saya. Menurut saya maksudnya kenapa nggak diangkat PNS sih? Maksud saya gitu. Kayak saya merasa kayak itu akal-akalan ya. Akal-akalan untuk biar dia tidak bisa digaji banyak, digaji seperti PNS. Tidak ada golongan. Kalau nggak salah ya P3K itu kayaknya tidak ada golongan, tidak ada pangkat. Dan bahkan banyak yang udah mengabdi belasan tahun, tapi ya bahkan statusnya lama baru diangkat jadi P3K. Ibuku salah satunya. Nah ya kan. 7 tahun. Nah itu. Nah tadi guru, sekarang ketimpangan. Kalau abang kita bicara lahir dan tumbuh besar di Timur. Gimana ngelihat sampai hari ini? Sampai hari ini ya tidak ada perubahan yang berarti menurut saya. Masih ada perubahan tapi memang tidak berarti. Itu yang mau saya bilang, bahwa Indonesia Timur masih tidak semaju Indonesia Barat ya. Iya betul. Dari dunia pendidikan deh. Dari dunia pendidikan, sekolah-sekolah mungkin sekolah-sekolah di kota sudah bisa bersaing lah. Tapi sekolah-sekolah yang di tingkat kecamatan dan desa yang ke bawah agak sulit untuk mengejar mutu pendidikan yang sama dengan sekolah-sekolah di Jawa. Bahkan di Jawa pun juga sama ya. Jawa-Jawa yang kalau sudah di desa-desa terpencil juga sama juga. Banten tuh paling dekat dari Jakarta kan? Iya. Kita bicara Banten, oke, Bintaro oke lah. Tapi ke Pandeglang, Serang sana. Susah-susah juga kan. Jadi menurut saya itu. Jadi permasalahan itu bukan cuma Indonesia Timur, tapi sebenarnya daerah pelosok di Indonesia itu emang agak susah untuk bersaing dengan untuk mutu pendidikannya, kualitas pendidikannya, penyelenggaraan pendidikannya itu memang tidak sebagus SD-SD di Menteng sini atau di ini gitu. Apa mungkin komitmen politiknya Bang Abdur? Bahwa saya tuh bingung yang gini-gini tuh. Kompleks banget masalahnya. Jujur ya saya bingung. Sampai di titik udah bingung ngejelasin situasi ya. Jadi itu kita tuh kekurangan orang jujur sebenarnya. Kita tuh kurang orang jujur. Itu orang aja masalah. Bukannya juga kita kekurangan. Menurut saya pintar mah bisa. Pintar tuh gampang lah pintar itu mah. Pintar menurut saya tidak sulit menjadi pintar itu. Apalagi kalau kita sudah bekerja. Ya. Misalkan orang yang bekerja kan dia sudah fokus pada bidangnya. Jadi bisa orang pintar untuk fokus di situ aja. Kayak misalkan kayak orang yang baru masuk kerja bikin rumah, nggak bisa plester sama sekali tuh dia tuh.
seminggu dari situ bisa jago plester. Asal fokusnya plester doang, jago dia plester, jago dia, bisa. Menurut saya untuk kalian-kalian gitu bisa. Masalahnya dijujur. Jadi secara instrumen kepemerintahan kita itu sebenarnya kita tuh mumpuni, kita itu kompeten, mumpuni, kita itu ada semuanya dari presiden sampai yang tingkat paling bawah untuk ngurus pendidikan. Ada semua instrumennya itu. Tapi memang orang jujurnya, orang yang berdedikasinya, orang yang mau totalitas bekerja itu yang tidak banyak. Menurut saya tidak banyak. Wah itu terjadi di mana-mana terjadi. Kayak gini lah, kita ada asesmen sekolah untuk akreditasi. Asesor datang. Ada yang dari pusat, ada yang dari provinsi, biasanya gitu-gitu. Turun untuk ngecek sekolah untuk dapat akreditasi dan segala macam. Itu kan bagus. Itu kan pemerintah, negara itu pengen secara independen lah ya, secara dia kan jatuhnya tuh kayak ini gitu kan. Apa namanya? Kalau DPR tiba-tiba turun tuh apa? Sidak lah ya. Tapi bukan sidak apa ya? Kalau sidak tuh lebih kayak ini. Tapi lebih kayak gitu. Jadi turun tuh gak ngomong-ngomong. Iya. Sama program. Iya, ke sana untuk asesmen sekolah dan segala macam. Itu kan bagus untuk menjaga mutu pendidikan sekolah segala macam. Tapi kemudian yang sering terjadi, yang sering kita tahu, cerita-cerita adalah bocor. Jadwal asesmen itu bocor ke sekolah. Kok bisa ya? Jadi ketika asesor datang, sekolah itu bagus. Ya. Sekolah itu bagus hanya karena asesornya mau datang. Jadi papan nama sekolahnya, papan kelasnya itu baru dicet. Jadi kadang tuh asesornya datang, sekolah itu bau cat. Sekolah tiba-tiba bagus. Iya, sekolah itu bau cat. Pegang tembok basah. Ini jadi betul-betul di WC dibikin bagus, ini bagus. Tapi bagusnya itu hanya di saat asesornya datang. Asesornya pergi, akan kembali seperti semula. Jadi secara instrumen penyelenggaraan pendidikan, saya itu sangat percaya bahwa Indonesia, orang-orang hebat-hebat kita, profesor-profesor kita yang pendidikan, mereka sudah mikir semuanya. Sudah ada. Ibarat kayak motor tuh ya, dari setang sampai knalpot sampai tutup pentil, semua itu kita punya. Udah motor ini utuh, bagus, tapi setiap partikel elemen-elemen yang di situ tidak mau bekerja sesuai dengan fungsinya. Akhirnya ketika di starter, yang muter tangki bensinnya, bukan mesin yang muter, tapi tangki bensin yang muter. Akhirnya motornya nggak bisa hidup. Yang jok belakang, jok tempat duduk nggak mau didudukin. Maunya dia jadi setir, yang setir maunya jadi ban, gitu loh. Sebenarnya komponennya ada semua, tapi kurang orang yang berdedikasi di bidang masing-masing. Menurut saya di situ sih, sekompleks itu. Dan terakhir, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia di situasi yang kompleks seperti ini? Menurut saya, sabar. Ini muluk menurut saya. Apa yang akan saya katakan ini memang terdengarnya muluk banget. Tapi saya yakin memang cuman ini solusinya buat negara kita ini. Solusinya itu adalah kita terus untuk menebar kebaikan dan jangan pernah capek untuk saling nasihat menasihati, memberikan contoh yang baik. Menurut saya itu kadang kalau omongan secara mulut itu sudah tidak bisa agak sulit kekuatannya untuk didengar. Emang harus perbuatan yang harus kita tunjukkan. Jadi itu yang harus kita tunjukin dalam keseharian hidup kita. Kalau berjanji, tepati janjinya. Datanglah tepat waktu. Hargai orang. Ramah senyum. Buatlah orang lain bahagia. Pokoknya itu segala macam itu yang harus kita lakukan. Jadilah orang yang bermanfaat, tebarkan kebaikan terus menerus, dan berolah untuk resonansi kebaikan ini semuanya saling bertabrakan dan menggema sampai suatu saat akhirnya kita Indonesia menjadi orang yang kayak kalau bohong malu gitu. Bahkan untuk hal-hal yang sekecil apapun malu gitu. Karena berpikirnya pengen jujur. Kita tuh begitu, kalau Sabang sama Merauke orangnya jujur, negara kita negara maju banget, sumpah. Saya akan sangat yakin negara kita maju banget karena SDM kita bagus, SDA kita bagus, SDA kita banyak.
andai kita jujur semua, wah ini negara superpower sumpah. Saya tidak melihat negara manapun di dunia ini yang bisa mengalahkan Indonesia. Seandainya kita semua itu bagus. Jadi menurut saya itu. Jadi teman-teman jangan pernah lelah, jangan pernah pesimis dengan keadaan negara kita. Jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa. Terus tebarkan kebaikan, terus lakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena insya Allah, kalaupun tidak terjadi di masa kita, itu akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Indonesia akan menjadi lebih baik. Itu sih. Terima kasih. Sama-sama Rian. Udah menginspirasi kita semua di sini. Wah, terima kasih kalau menginspirasi. Saya tidak tahu saya ngomong apa tadi ya. Saya juga tidak tahu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton Cerita Masyarakat bersama Bang Abdur. Siap. Pesannya, jangan lelah mencintai Indonesia. Jangan-jangan rasa sayang kita harus lebih banyak daripada rasa cinta. Karena rasa sayang itu artinya kita tidak butuh pembuktian, tapi kita selalu menunjukkan dengan tindakan. Terima kasih, sampai ketemu di Cerita Masyarakat selanjutnya.